Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan dahulu, nama saya Muhammad Diaul Haq dengan NIM 1915036068 dari kelas Sistem Informasi C 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang jurnal yang saya dapat seperti itu dengan judul Mengungkap Makna IT Balance Scorecard dengan studi fenomenologi pada suatu perguruan tinggi di Jakarta Barat seperti itu. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat dan implementasinya sudah meliputi hampir seluruh bidang dan kegiatan di seluruh masyarakat di dunia. Kehadiran TIK ini memiliki 3 komponen utama, yaitu teknologi komputer, teknologi konten, dan teknologi komunikasi, yang sangat menjadi lebih efisien, produktif, dan memberikan banyak kesempatan untuk meningkatkan keunggulan bersaing. Saat ini perkembangan TIK mulai merambah ke perguruan tinggi. Peranan TIK di perguruan tinggi tidak hanya untuk mengelola kegiatan penunjang seperti administrasi, namun juga banyak kegiatan untuk mengelola pembelajaran dan penelitian. Implementasinya yaitu seperti e-learning, yang merupakan salah satu contoh penggunaan TIK dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Menyadari peranan dan investasi TI yang mahal, perguruan tinggi X yang berlokasi di Jakarta Barat telah menerapkan IT Balance Scorecard. Sebagai hasilnya, peranan IT yang dioptimalkan untuk menyumbang manfaat yang besar. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah di dalam penelitian tersebut adalah bagaimana cara pengelolaan perguruan tinggi X mengenai makna IT Balance Scorecard. Mengacu pada rumusan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan perguruan tinggi X memakai IT Balance Scorecard. Dengan IT, informasi tentang universitas dan aktivitasnya dapat diakses oleh pengguna internal maupun pengguna eksternal. Informasi tersebut dapat bervariasi ya, dari berita seputar perkembangan kampus, kegiatan belajar mengajar yang dapat dikemas dalam aplikasi Learning Management System, inventory universitas, aktivitas penelitian, sampai data-data alumni yang sebelum-sebelumnya itu dapat kita lihat seperti itu. Salah satunya adalah IT yang digunakan dalam lingkungan kampus adalah perguruan tinggi, antara lain adalah Campus Wide Information System atau yang disingkat CWIS ya. CWIS dapat membantu proses sebelum pendaftaran mahasiswa, menunjang proses belajar mengajar serta penelitian sampai mahasiswa tersebut lulus gitu. CWIS juga dapat memudahkan koordinasi mengelola universitas, mengatur struktur manajemen seperti itu. Dan internet juga memfasilitasi hubungan antar lembaga yang berbeda gitu, baik dalam lingkungan perguruan tinggi maupun di luar lingkungan perguruan tinggi, bahkan dengan lembaga luar negeri sekalipun. Dan di sini multimedia juga membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan ya gitu ya. Multimedia di sini juga menjadikan proses pembelajaran jadi lebih atraktif gitu ya, berkat adanya multimedia juga gitu. Dan metodenya adalah berpijak pada rumusan masalah yang ingin dijawab, bahwa penelitian yang dilakukan ini kepada konsekuensi pemilihan pendekatan penelitian kualitatif sejalan dengan Staurus dan Corbin yang menyatakan bahwa pemilihan jenis penelitian bergantung pada sifat yang akan diteliti, dan biasanya pemilihan kualitatif terkait dengan orientasi filsafat seperti yang diteliti, dan biasanya penelitian kualitatif ini juga memiliki fenomenologi karena memberikan rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Oleh karena penelitian ini meneliti manusia dalam memakai IT Balance Scorecard tersebut gitu ya, maka penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif. Tipe penelitian interpretatif ini adalah bertujuan untuk mengkonstruk implementasi yang menjadi dasar dari interaksi sosial gitu. Paradigma interpretatif ini merupakan paradigma yang memandang bahwa kebenaran dan realitas itu adalah nyata dan tidak memiliki satu sisi gitu ya, tetapi dapat memiliki banyak sisi sehingga dapat dikaji dan dari berbagai sudut pandang gitu ya.
Paradigma ini juga menolak adanya anggapan bahwa kebenaran dan pengetahuan yang telah ada harus diverifikasi sehingga kelak suatu kebenaran yang tunggal dapat tercapai dan terbangun gitu. Eidetik adalah berasal dari kata eidios yang berarti idea atau atau form gitu. Eidetic reduction adalah aksi yang berasal dari ekspresi konkret pada fenomena khusus yang menjadi esensi murni yang universal seperti itu ya. Dan ketiga di sini adalah sebagai implikasi dan prinsip pertama dan kedua gitu ya. Maka metode riset yang dilakukan adalah metode kualitatif, dimulai dari pengujian, pengalaman kesadaran individual antara kejadian dan kesadaran. Dan tapi di sini namun karena penelitian berupaya mencermati fenomena yang terjadi di lapangan, terutama fenomena yang berkaitan dengan isu-isu sosial yang mengutamakan nilai-nilai moral, pendekatan fenomena lagi ini tidak cukup. Sebagai alat analisis, pendekatan fenomenologi masih lemah untuk mengungkap nilai di balik fenomena yang terjadi. Namun untuk itu pendekatan fenomenologi akan digabungkan dengan pendekatan lainnya. Namun jika kita lihat dari komunikasi dari sebagian sumber otoritas dan legitimasi, maka kita berusaha atas nama kewajiban untuk melaksanakan standar-standar perilaku pada kelompok dan pada diri kita sendiri gitu ya. Data primer dan yang diolah berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diinterview seperti itu. Data sekunder merupakan data yang diolah dalam bentuk dokumen yang tertulis gitu, yang digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan ini gitu. Penelitian ini menggunakan kombinasi dua jenis data, yaitu yang hasil wawancara dari informan dan data dari hasil observasi langsung terhadap fenomena sosial yang berkaitan dengan objek penelitian ini serta dokumen seperti itu ya. Pengumpulan data dilakukan dengan menekankan pada proses dan bukan sekedar pada hasil gitu ya. Oleh sebab itu data yang dianalisis diambil dengan memperoleh pemahaman serta mendalam mengenai proses pengelolaan perguruan tinggi X memakai IT Balance Scorecard seperti itu ya. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber primer dan juga sumber data sekunder gitu. Dan di sini untuk penutupnya, berdasarkan hasil observasi penelitian dan pengamatan dan hasil wawancara mendalam yang tadi telah dilakukan oleh informan, dapat disimpulkan bahwa kinerja IT yang diterapkan pada perguruan tinggi X bisa mempengaruhi keempat perspektif balance scorecard, yaitu satu gitu ya, corporate contribution gitu, kontribusi TIK dalam organisasi perguruan tinggi mempercepat pengelolaan data sehingga keputusan yang diambil dengan data yang sangat akurat dan tepat. Dampak efisien dan efektivitas juga pencapaian program mudah dilakukan gitu ya. Di samping itu perguruan tinggi X membangun kerjasama dengan berbagai pihak yang tidak hanya pengguna lulusan tapi juga SMA atau SMK seperti itu. Penggunaan IT yang mempermudah untuk melakukan kinerja maupun kerjasama. Kepuasan pada stakeholder berdampak pada kenaikan jumlah mahasiswa pada perguruan X ini hingga saat tercatat jumlah mahasiswanya tidak kurang dari 25.000 mahasiswa. Upaya yang dilakukan studi lanjut untuk program S3 baik di dalam maupun di luar negeri serta memiliki sertifikasi profesi untuk mengurangi kesenjangan antara akademik dengan industri. Kemampuan dosen dan staf-staf juga terus dikembangkan terkait IT gitu ya, dan terus dikembangkan sehingga IT yang bagus bisa dioperasikan oleh semua pihak yang ada dalam perguruan tinggi X ini. Adapun makna IT Balance Scorecard bagi pengelolaan di perguruan tinggi X merupakan alat ukur kinerja IT yang mempermudah mencapai kinerja dalam perspektif sumber daya, mahasiswa, manusia, dan operasi
maupun user maupun juga corporation atau contribution atau juga dengan keuangan seperti itu. Semua dalam satu itu berpengaruh ya. Karena dengan menggunakan ITBSC dan data outable sehingga keputusan yang sangat cepat dan tepat dapat dilakukan seperti itu. Kepuasan stakeholder juga harus terus ditingkatkan dalam efisiensi dan efektivitas pengolahan data yang dicapai gitu. Dan studi ini memiliki aplikasi teoritis, implementasi teoritis dan praktis dalam kebijakan seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.